Jemaah sekalian, lagi-lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau Ramadan ini ya, kita mulai mengekskludkan ya makanan-makanan yang kira-kira bikin masalah gitu kan. Contoh yang bikin masalah apa? Semua karbo olahan kalau saya boleh sarankan kurangi aja atau mungkin stop. Contoh karbo olahan itu apa? Terigu, apa lagi? Gula pasir. Coba dikurangi. Jadi terus kita nggak perlu karbo, nggak. Anda kalau mau dapat karbonya, carilah karbo yang asli atau karbo yang memang bersumber dari sumber aslinya. Anda makan umbi, Anda makan buah-buahan, ada glukosa, fruktosa, segalanya gitu loh. Minum tehnya tawar, makan kurma, jadi manis dia. Kopinya pahit, kopi yang benar, jangan pakai gula lagi. Jadi akhirnya terseleksi sendiri yang kita makan. Barulah tubuh itu bisa mereparasi dirinya. Tanpa itu kita kerjakan, nggak bisa kita dapatkan manfaat yang optimal dari puasa, nggak bisa. Ini belum cerita minyak ya. Belum cerita minyak. Jadi kok kayaknya bulan Ramadan ini kok jadi berat ya. Mungkin Anda bisa ngomong gitu, tapi Allah bilang apa dalam Quran dan surah Al-Baqarah tadi tentang Ramadan tadi? Allah bilang, yuridu bikumul usr. Allah pengen kemudahan. Jadi Ramadan puasa itu sebenarnya kita aja bikin susah. Padahal anak SD 5 tahun, 10 tahun, katakanlah SMP, toh bisa puasa, selesai 30 hari. Kita aja ribet, makan apa, buka apa, sahur apa. Gak selesai urusannya dari sejak zaman purbakala. Gitu aja. Gitu ya. Makanya sering saya sampaikan ya, nanti kalau sudah ngerti ilmunya, takjilnya berubah. Minumannya berubah. Begitu. Jadi bab tentang makanan ini ya, yang saya jelaskan ini mungkin baru orang akan ngeh 20 tahun lagi. Percayalah. Masih lama. Makanya saya ngomong bebuih-buih sekarang ini, yang paham, yang tahu, yang nerapkan paling 10 orang, 5 orang. Tidak apa-apa. Tapi nanti 10, kenapa? Sekarang urusan fikih itu dominasinya adalah urusan ibadah kan. Kita masih ngoplek-ngoplek di ibadah sekarang. Urusan makannya ada fikihnya nggak ada. Belum sampai ke situ kita. Percayalah. Makanya saya di mana-mana kadang-kadang saya bilang, dok boleh nggak makan gorengan? Makanlah. Saya ngomong juga kan nggak bermanfaat. Tetap aja makan. Dokter ngelarang, sampai mengatakan dokter Hajjul Akbar mengharamkan gorengan. Mana ada ceritanya? Tapi judulnya bawa naik level gitu loh. Dipaksa, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bakal berubah, kita percayalah. Ya. Yang terjadi nanti apa? Tubuh Anda itu, ya badan kita itu nanti lama-lama dia akan restore sendiri. Dia akan memperbaiki sendiri, metabolisme diperbaiki sendiri. Kita udah ngerti apa yang kita makan gitu kan. Ya. Sehingga nanti tubuh itu Bapak sekalian sudah nyaman. Ya. Nanti kalau Anda tanya sama saya, dokter nyampah nggak sih? Gitu kan bahasa gitu kan. Makan itu nggak makan, ya gitu-gitulah gitu kan. Kadang makan, cuman saya porsikan itu cuma 20%. Kayak tadi misalkan saya sebelum ini ada rapat di Depok, saya makan, cuman saya nggak pakai nasi. Ya, ada ikannya saya makan, kemudian ada tahu saya makan, sama sayur saya makan. Sudah selesai, cukup buat saya. Nggak ada nasi. Nasinya kalau perlu saya makan nasi. Kalau enggak, saya nggak makan. Ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kebayang kira-kira buka puasa tuh pakai apa. Ya. Jadi contoh mungkin ya, saya sering sampaikan roti-rotian misalkan. Roti-rotian tuh ya halal tentunya. Ya. Tapi masalah terigu ini kan masalah yang jadi berat buat kita karena nggak ada serat dia. Nggak ada serat. Terigu itu kan nggak ada serat. Maka Allah menciptakan yang ada seratnya, yang kita sering kenal sekarang dengan tepung-tepung non-gluten. Ya, non-gluten itu contohnya apa? Banyak. Ada singkong, tepung singkong mokaf, tepung sorghum, tepung sagu aren, tepung beras, banyak. Atau Anda mau pakai, mau bikin bolu dari labu, dari wortel, segala macam, banyak.
Gandum juga sebenarnya masuk gluten, tapi prinsipnya kalau dia tidak punya jaket pembungkusnya, dia akan kehilangan serat dan menyebabkan gulanya naik setelah dimakan. Ya, jadi kalau Anda pengen makan nasi misalkan, nah saya sarankan ya, dokter saya belum bisa ninggalkan nasi, nah apa-apa, saya kasih formulanya supaya nasinya nggak bikin berat. Formulanya dikasih apa nasinya? Pertama, waktu nanti Anda sudah selesai masak nasinya itu, ya di tanak nasinya itu, Anda masukkan ke situ VCO. VCO nggak tahu? Ya, nanti cari tahu sendirilah. Jangan habiskan waktu untuk bertanya itu. VCO, Virgin Coconut Oil. Oke. Kalau nggak ada VCO, Anda bisa pakai misalkan ya minyak zaitun oke lah. Minyak zaitun pun jangan cari yang dari Spanyol. Carilah dari cari dari oleh-oleh haji. Enggak. Zaitun itu kan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Subhanallah, zaitun adalah syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Ya, zaitun dari mana? Zaitun dari negeri-negeri Syam, Palestina, Suriah, Libanon, gitu-gitulah. Itu zaitun yang bagus. Makanya wajar Palestina itu negeri yang diberkahi ya, karena emang banyak jasad-jasad Nabi kan dikubur di situ. Jadi tanah itu jadi penuh dengan apa tuh namanya keberkahan gitu ya. Baik. Jadi itu contohnya ya. Jadi atau kalau enggak nasinya diapain? Ya, nasinya ada tambahan biji-bijian. Biji-bijian itu ada satu produk sasetan itu isi biji-bijian. Saya nggak usah sebut namanya apa. Isinya ada biji kacang hijau, ada biji apa lagi tuh, kedelai atau biji wijen, satu kecil ya. Kayak makanan burung, betul. Biar kicauan kita lebih merdu. Masukin ke nasinya, buat seratnya. Jadi nanti itu sasetan itu kalau saya sebut di sini nanti dipakai video saya ini untuk promosi produknya, saya nggak mau, itu dia. Hah? Iya, makanya nggak usah. Iya. Isinya biji-bijian semua itu tuh bagus. Ya. Itu bisa atau kalau Anda tetap makan karbo-karbo gitu nggak bisa, dokter mohon maaf saya nggak bisa menghentikan nafsu saya untuk makan gorengan. Nggak apa-apa, ya. Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa minimal kita ada penangkal atau penawarnya, gitu. Kan gitu kan? Udah bahagia kan? Alhamdulillah. Belum tentu bahagia sempurna. Caranya gimana? Caranya sebelum Anda makan karbo-karboan tadi, Anda minum dulu air putih hangat yang dicampurkan dengan cuka apel. Ya. Cuka apel. Boleh cuka apa saja, boleh, asal jangan cuka makan. Karena cuka makan itu sintetik. Kalau cuka apel itu dari apelnya dibikin fermentasi, jadilah air cuka itu. Nah itu. Nanti masukkan misalkan air 1 gelas, hangat gitu kan, Anda campurkan cuka itu, aduk, kasih madu sedikit nggak apa-apa. Sebelum makan, supaya tidak terjadi lonjakan gula. Kalau jeruk nipis? Jeruk nipis tidak termasuk di sini karena dia bukan bakteri ya, bukan fermentasi. Hah? Kan ada madunya. Madu tadi. Biar nggak asam dikasih madu. Atau kalau nggak nanti kasih garam sedikit. Baik, jadi itu ya caranya. Nah, berarti urutannya gimana kalau mau makan itu ya, supaya jadi problem yang paling banyak dirasakan orang ketika Ramadan itulah terjadi namanya glucose spike. Glucose spike itu lonjakan gula. Ya, lonjakan gula saat setelah makan karena berlimpahnya karbo waktu dia makan. Jadi Anda bayangkan ketika ada orang makan nasi, ada gorengan, ada teh manis, ada sirup karbo semua. Zep dia naik,
Ketika sudah naik kayak begitu, yang terjadi apa? Dia akan minta rehat. Harus diturunkan. Cara paling mudah untuk direhatkan apa? Ditidurkan. Ngantuk kita. Caranya gimana supaya begitu? Kalau nggak ada semua tadi itu, misalnya, nggak ada semua, cuka nggak ada, biji-bijian nggak ada, semua nggak ada, pastikan setelah Anda makan karbo-karbo yang berlimpah ruah itu Anda berjalan 40 langkah lah minimal supaya turun gulanya. Itu caranya.